al-asnaf, kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat yang di dalam Al-Quran dijelaskan ada 8. Nah ini sekarang ya poin yang terakhir, wa amabnus sabil, adapun ibnus sabil, bahwa maka ibnus sabil itu man yunsiu saparon, orang-orang yang mulai melakukan satu perjalanan walau linuzhatin, sekalipun tujuannya buat piknik. Nuzha itu artinya piknik, mau jalan-jalan gitu, tapi pikniknya bukan maksiat ya, pengen melihat keindahan alam, kan piknik namanya tuh ya. Misalnya pergi ke Bandung, pergi ke Cirebon, pergi ke Anyer, pergi ke Semarang, ya itu pengen piknik, pengen melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya jangan maksiat. Nah begitu. Jadi ini katanya saparon, dia melakukan satu perjalanan walau linuzhatin, sekalipun buat piknik. Min baladiz zakati, dia mulai berangkat dari kampung zakat. Au qaribin minha, atau yang dekat dari kampung zakat. Wa ilam takun wa tonahu, sekalipun itu ya bukan tanah airnya, bukan kampung halamannya, tempat dilahirkannya. Au yakunu mujtazan, atau adalah orang itu termasuk cuma lewat, aimaron, yaitu lewat, pisaparihi, dalam perjalanannya, bibaladiha, dengan negeri kampung zakat. Boleh tuh ya, jadi mereka mulai melakukan perjalanan dari baladiz zakah, atau nanti dilewat di satu tempat yang memang itu ada baladuz zakah. Wa yustaratu fihi, dan disyaratkan padanya ai ibnis sabili, disyaratkan pada ibnus sabil musafir, ai fi'itaihi az-zakata, yaitu dia boleh dikasih zakat. Apa syaratnya? Al-hajatu, hajat. Kalau ada orang musafir duitnya banyak, ya kagak perlu. Ya, saya kan musafir nih, ya didatang kepada orang yang wajib zakat minta jatah. Kalau memang dia kagak hajat, duitnya banyak, kagak kehabisan ongkos, kagak boleh. Ya, jadi syaratnya apa? Al-hajah, ada hajat, kebutuhan yang memang dalam perjalanannya dia kehabisan ongkos, sehingga dia ingin melanjutkan perjalanan. Nah saat itu tidak kehabisan, ya udah nggak ada lagi dah ongkosnya, boleh dia minta ya zakat. Nah itu jadi syaratnya yustaratu fihi al-hajah, disyaratkan pada orang yang terkait dengan musafir tadi boleh dikasih zakat kalau memang ada hajat, ada kebutuhan. Ay, artinya ilamai wasiluhu, kepada sesuatu yang dapat menyampaikannya, maksidahu, akan tujuannya. Wa adamu man yukriduhu, dan tidak ada orang-orang yang menghutangkannya. Kalau ada yang ngutangin nggak boleh juga. Udah dah, nih saya kasih pinjeman dulu, ya ntar kalau udah sampai di rumah, orang dibanyak duitnya, sampai di rumah ntar ya kamu ya gantiin. Nah ada yang mau minjemin, itu nggak boleh. Kalau ada yang mau minjemin, nih nggak ada yang mau minjemin, nggak ada. Sementara di kehabisan ongkos, walaupun di rumahnya, di kampungnya, di orang kaya, duitnya banyak, saat itu dia boleh minta uang zakat. Tujuannya apa? Supaya dia bisa melanjutkan perjalanannya sampai maksud dan tujuannya. Nah itu. Tapi kalau ada yang minjemin, dah saya kasih pinjaman dah, ente emang kurang berapa duit? Wah saya masih kurang banyak juga nih, ya kasih. Ya udah, kagak boleh nerima zakat. Terus apalagi syaratnya? Wa adamul maksiyah, di samping ada hajat, tidak ada maksiat dalam perjalanannya.
sama seperti kalau orang mau qashar jamak tuh saudara. Orang kalau mau qashar jamak musafirnya kan disyaratkan ghairu maksiatin, tidak boleh maksiat. Kalau seandainya dia maksiat itu qashar jamaknya tidak dibolehkan. Ya, jadi tidak sah qashar jamak kalau dalam perjalanannya itu maksiat. Jadi syarat orang boleh dapat nerima zakat bagian Ibnu Sabil, syaratnya tidak maksiat bisa parihi dengan perjalanannya. Wa adamul hiyami, hiyam itu artinya tidak ada ya tujuan yang jelas. Mau kemana? Tahu dah. Pokoknya ingin atau kesukaan hatinya, langkah kakinya mau kemana itu aja, ya itu nggak boleh. Jadi harus ada ya tujuan yang jelas. Walau ihtaja ila kiswatin, kalau seandainya dibutuh kepada pakaian, u'tiha, ya yang diberikannya. Jadi perjalanan bukan maksiat, perjalanannya juga jelas ada tujuannya. Nggak boleh dia melakukan perjalanan tanpa ada tujuan sama sekali. Wa qalluhu wa ila man yujadu minhum, dan perkataannya kepada orang yang ditemukan minhum dari mereka, ai al asnafi, dari kelompok-kelompok penerima zakat, ail anwa'is samaniyati, yaitu kelompok yang 8, fihi ai fi zalikal qauli, dalam ucapan tersebut, isyaratan itu sebagai salah satu isyarat, ila annahu, kepada bahwasanya, iza faqada ba'dal al asnaf, ya apabila ya pukida ba'dal asnafi, apabila luput, ya luput apa ba'dal al asnafi, dua bagian daripada asnaf tadi, wa wujidal ba'du, kemudian ditemukan cuma ba'd, separuh saja, kal fuqara'i, seperti orang fakir, wal masakini, dan orang miskin, wal gharimina, dan gharimin, wabnis sabili, dan ibnu sabil, tusarrafu ay zakatu, maka boleh ditasarrufkan, didistribusikan apa zakat itu, liman wajada minhum, kepada orang yang memang dia sudah dapatkan dari mereka. Jadi kalau seandainya ada orang wajib zakat, saudara, tapi tidak ditemukan 8-8-nya, 8 kelompok yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi tidak ditemukan, cuma yang ditemukan itu sebagiannya, 2 bagian atau separohnya, ya misalnya fuqara, masakin, gharimin, ibnu sabil, berapa tuh? Kan setengahnya ya, kan semuanya ada berapa? Ada 8, semuanya ada 8. Sekarang cuma ada ba'd, ada setengahnya, fuqara, masakin, gharimin, ibnu sabil, kan 4 udah tuh. Nah tusarrafu, silakan didistribusikan, diserahkan zakat itu kepada orang yang memang udah ada dari mereka itu, silakan di mahaliha, di tempatnya. Wa yajibu ta'mimuhum, dan wajib diratakan, mereka itu diratain semuanya. Fayuraddu nasibul ba'dil maqudi, maka dikembalikan bagian sebagian yang tidak ada, alal maujudi, atas yang ada. Nah ini bagian-bagian yang 4 lagi yang memang kagak ada, ya udah dibagi kembali ya untuk yang ada itu. Jadi bisa double tuh. Jadi yang mestinya ya semua 8 kelompok dapat bagian, kemudian adanya cuma 4. Ya yang sisanya 4 kan udah dikasihin mestinya tuh. Sekarang orangnya nggak ada, kelompok ini nggak ada, jadi dikembalikan lagi kepada yang ada aja. Berarti bisa double. Yang mestinya dapat misalnya 500.000 bisa 1 juta. Nah seperti itu, karena yang 8 lagi, ya yang 4 lagi itu tidak ditemukan, tidak ada. Maka bagian yang tidak ada diserahkan kepada kelompok yang ada. Tetap nggak boleh kagak habis. Misalnya dia ngeluarin zakat ada 10 juta, ya ternyata baru 5 juta yang dikeluarin, karena yang 5 juta ini disiapkan untuk
kelompok yang lain-lain tuh. Tetapi kelompok yang udah siapkan untuk dibagikan ternyata nggak ada, mafqud, ya kosong, nggak ada. Nah berarti itu harus diberikan kepada yang ada aja. Kan tadi udah dibagi, bagi lagi. Ya, jadi habis semuanya. Jadi tidak boleh tersisa dari uang zakat tersebut. Nah itu yang dimaksud begitu. Fatusarrafu ilaihi, maka didistribusikan tuh kepada orang tersebut, karena memang yang lainnya sudah tidak ada lagi. Fa in faqadu kulluhum, kalau kagak ada semuanya, ternyata di tempat itu nyari orang miskin kagak ada, nyari orang fakir kagak ada, nyari orang yang punya utang kagak ada, semuanya nggak ada. Ya, mungkin negaranya udah makmur, ya rakyatnya sudah kaya semuanya, udah kagak ada orang miskin, sehingga ketika mau ngeluarin zakat di kampung itu susah. Itu namanya fa'in faqadu kulluhum. Jadi kalau seandainya mereka nggak mendapatkan semuanya, kalau tadi kan cuma separuhnya masih ada, ya udah berikan yang ada aja. Bagian yang tidak ada berikan lagi kepada bagian yang masih ada di situ, supaya dihabiskan itu uang zakatnya. Sekarang ada masalah lagi, kalau nggak ada semuanya bagaimana? Ya dari 8 asnaf ternyata 8-8-nya nggak ada. Orang miskin nggak ada, orang fakir nggak ada, dan seterusnya. Ya hatta fi wilayatil imami, bahkan sampai di wilayahnya imam. Ya, nggak ada semua, bukan di kampung itu doang. Dicari-cari di provinsi nggak ada, sampai di ibu kota pun tidak ada. Tempat kekuasaannya imam kan ibu kota biasanya. Ya, hufizatiz zakat tuh, dijaga dulu tuh uang zakatnya. Misalnya dijatah zakat udah dikeluarin 10 juta. Contoh 10 juta. Nah, itu dijaga dulu dah. Jadi yang 10 juta itu dipelihara aja dulu. Hatta yujadu kulluhum, sehingga nanti ditemukan mereka semuanya aubaduhum, atau separohnya. Tungguin dah. Ya, mungkin nanti sebulan apa 2 bulan ada, baru kasih. Bisa sebagiannya baru ada, atau semuanya. Tunggu aja dulu. Nah, itu suruh ya jagain dulu, pelihara dulu, simpen dulu. Nanti kalau udah ditemukan baik semuanya ataupun masih sebagiannya, baru dikasih. Fatusarrafu ilaihi, nanti kalau memang udah ada baru didistribusikan itu zakat yang disimpan. Wala yuqtasaru, dan tidak boleh diringkas fi i'ta'iz zakati, di dalam memberikan zakat ala aqalla, atas yang lebih sedikit, min salasatin, daripada 3 orang, min kulli sinfin, daripada setiap kelompok. Jadi saudara, salah satu syarat kita ngeluarin zakat itu setiap asnaf nggak boleh kurang dari 3 orang. Misalnya fuqara minimal 3 orang, masakin 3 orang, dan seterusnya. Lebih boleh, namanya akol, minimal 3 orang. 2 nggak sah, 1 nggak sah kalau ada. Ya kalau nggak ada ya itu beda lagi. Ya ini orang fakir banyak, orang miskin banyak, berarti setiap kelompok tidak boleh kurang dari 3 orang. Ya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah begitu, 1 nggak boleh, 2 nggak boleh, 3 ke atas. Itu tidak boleh dikurangi ya daripada 3 orang setiap kelompok. Lizikrihi, ini alasannya. Ilatnya kenapa? Alasannya apa? Lizikrihi, karena Allah menyebutkannya fil ayati, dalam ayat di atas, bisighatil jam'i, dengan lafaz jamak. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Itu bentuk jamak tuh. Fuqara jamak taksir, masakin jamak taksir, semuanya jamak tuh. Ya, semuanya bentuk jamak. Gharimin jamak muzakkar salim namanya. Ya, jadi bentuknya jamak semuanya. Kalau jamak kan hitungannya 3 ke atas. Kalau 1 bukan jamak. Kalau 2 isim tasniyah, bukan jamak.
Beda bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris 2 udah jamak, ya, udah banyak. Tapi kalau bahasa Arab mengenal isim mufrad, isim tasniyah, jamak. Tuh. Jadi kalau 1 mufrad, kalau 2 tasniyah, kalau 3 baru jamak. Nah, ini pembagian zakat harus 3 ke atas. Nah, itu syaratnya seperti itu. Itu artinya alasannya li zikrihi fil ayati bi sighatil jam'i wa aqalluhu salah satu. Sigot jamak itu minimal 3. Kalau belum 3 belum disebut jamak. Minal asnafis samaniyati, dari kelompok-kelompok zakat yang ada 8. Ilal amila, kecuali amil, kecuali panitia zakat yang diangkat oleh pemerintah misalnya, atau yang mewakili daripada pemerintah. Itu kalau amil nggak mesti berapa? Nggak mesti 3 ke atas. Kalau memang butuhnya 1, boleh 1. Kalau memang butuhnya 2, boleh 2. Tapi biasanya amil banyak biasanya. Kalau amil biasanya banyak. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Nah, terus yang lain-lain banyak banget dah. Ya, ini seandainya amilnya cuma 1, itu boleh. Tuh, ada pengecualian. Illal amila, kecuali amil. Fa innahu, maka sesungguhnya amil yaskutu gugur iza qasamal maliku, bahkan bisa gugur sama sekali. Ya, bukan 1 doang. Seandainya kagak ada, boleh. Amil nih kagak dibagi. Emang apa? Karena muzaki, orang yang wajib zakat saat itu langsung memberinya, nggak pakai amil-amil. Ya, nggak pakai diserahkan, diwakilkan kepada amil. Kita kan kalau masih ke amil berarti taukil. Nih, tolong ya uang zakat saya berikan kepada mustahiquz zakah. Yang terima siapa? Amil, panitia zakat. Itu namanya dia mewakilkan. Nanti amil tuh yang punya kewajiban menyampaikan. Kalau amil kagak menyampaikan, ya dia namanya khianat, dosa. Nah, begitu. Jadi berat itu sebenarnya. Orang yang dikasih ya amanah untuk ya menerima uang zakat itu sebenarnya berat. Nah, begitu. Berat itu. Nah, itu kalau seandainya muzaki ya tidak perlu pakai ya apa? Ya amil boleh. Kenapa? Karena pemilik uang tadi, orang yang wajib zakat tadi langsung memberikannya kepada ya siapa? Al-asnaf, kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Nah, itu yang dimaksud ilal amil begitu. Ilal amil, kecuali amil, fa innahu, maka sesungguhnya amil yaskutu gugur siapa amil iza qasamal maliku, apabila membagi-bagi siapa pemilik zakat, ya pemilik harta. Wa yajuzu, dan boleh ayakuna adalah siapa ail amilu amil wahidan, 1. Tuh, boleh amil 1 aja. Orang kagak pakai amil aja boleh. Seandainya ya muzaki langsung memberikan. Ya, memberikan. Fuqara langsung dikasih, masakin langsung dikasih. Nah, seperti itu lebih bagus sebenarnya. Jadi langsung diterima. Nah, seperti itu. Tapi kalau ada orang kaya kagak mau repot. Repot dah dia. Ya, pakai bagi-bagi, apalagi pakai suruh datang ke rumahnya antri. Masya Allah. Ya, belum lagi ntar kejadian kecelakaan terjadi apa, kan ada juga tuh ya muzaki yang memang nyuruh datang ya siapa ya para asnaf ya kelompok-kelompok yang menerima zakat. Ya, itu kan sering terjadi begitu tuh ya, sehingga terjadi ya apa namanya ya, kadang-kadang hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sekarang orang kaya kagak mau repot, kasih dah panitia yang tentunya panitia ini yang amanah. Nah, itu seperti boleh tuh Bapak Saudara. Tapi kalau seandainya panitianya cuma diangkat 1 orang doang, boleh enggak? Boleh. Ya, begitu panitia zakat ternyata cuma 1, itu dibolehkan. Jadi enggak mesti 3. Ya, bahkan tidak ada sama sekali juga masih dibolehkan. Ini yang dimaksud. Ya, jadi ya juzu ayakuna ail amilu wahidan. Boleh amil itu 1. In hasolat bil kifayatu, karena memang dilihat cukup udah.
Ya, jadi cara kerjanya enggak begitu banyak sehingga satu orang aja udah kifayah, udah mencukupi. Boleh seperti itu. Wala yu'tal amilu, dan tidak diberikan amil walau muta'addidan. Ya, walaupun itu amil berjumlah banyak, ila biqadri ajri misli, kecuali dengan ukuran upah ya misilnya. Ya, jadi nanti ukuran berapa dia yang harus nerimain tergantung ya saat itu upah yang layak kira-kira buat panitia berapa. Nah itu ya, jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu. Cukup di situ ya. Nanti baru wa iza surrifa lisnaini dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.